Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat insan pilihan TV. Puji syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, khususnya nikmat Islam dan iman. Sholawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Doa saya kepada sahabat insan pilihan TV, semoga Allah mudahkan rezeki kita, barokah umur, dan semoga hidup kita di dunia ini tetap dalam naungan agama Islam sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan menceritakan kecerdasan salah satu khalifah Rasulullah SAW yang keempat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicanius. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang ditafsir secara jelas jalan ceritanya dalam kitab Fadailul Khamsah Minas Syahahis Sittah, Jilid 2 halaman 261. Diriwayatkan bahwa 3 pendeta Yahudi mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga akan menanyakan beberapa hal kepada Anda. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam. Tetapi jika Anda tidak dapat menjawab, itu berarti Islam bukan agama yang benar dan Muhammad bukanlah seorang Rasul." Umar menjawab, "Baik pendeta, apa yang ingin kamu tanyakan?" Salah satu dari 3 pendeta itu berkata, "Pertanyaan pertama, kapan pintu surga dikunci? Lalu pertanyaan kedua, kapan waktu pintu surga dibuka? Dan kemudian ketiga, coba beri nama kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Dan kemudian coba sebutkan makhluk Allah yang dapat memperingatkan umatnya, tapi dia bukan manusia ataupun jin. Coba sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di bumi tetapi tidak dilahirkan oleh ibu mereka. Dan kemudian coba jelaskan kepada kami kisah tentang seorang pemuda yang mempertahankan iman mereka dan bersembunyi di dalam gua." Setelah pendeta Yahudi bertanya, Khalifah Umar menunduk dan berkata, "Jika Umar tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, itu tidak memalukan bagi Umar." Kemudian Umar berkata, "Tapi sebagian dari kami bisa menjawab pertanyaan ini." Pendeta menjawab, "Jika ada, ajukan saja." Kemudian dipanggil Salman Al-Farisi oleh Umar. "Salman, kau pergi ke rumah Ali, katakan Umar memanggilnya." Maka Salman langsung lari ke tempat Ali bin Abi Thalib, kemudian berkata, "Wahai Ali, Umar memanggilmu." Ada 3 orang pendeta Yahudi mendebatnya. Maka mendengar itu, Ali langsung beranjak pergi ke tempat Umar bin Khattab yang waktu itu masih duduk bersama 3 orang pendeta. Ali berkata, "Ada apa ya Amirul Mukminin?" Umar menjawab, 3 pendeta menanyakan beberapa hal. Jika kita dapat menjawab, mereka akan masuk Islam. Tetapi jika kita tidak dapat menjawab, jangan katakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul dan Islam adalah agama yang benar.
Kemudian Ali berkata kepada pendeta, "Coba ulangi pertanyaannya." Maka kata pendeta, "Yang pertama Ali, kapan pintu langit itu dikunci oleh Allah?" Maka kata Ali, "Syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah, maka seluruh amalan tidak naik ke langit. Itulah makna langit terkunci." Pendeta kembali bertanya, "Kemudian Ali, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya." Maka kata Ali, "Yang kalian tanyakan ini adalah Yunus bin Matta atau Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan di bawah jalan ke-7 samudra selama 40 hari. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya." Ketiga pendeta pun terkaget dengan jawaban Ali yang cerdas. Pendeta berkata, "Baik Ali, kau benar." Kemudian Ali, "Coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan pada kaumnya, tapi dia bukan manusia, bukan pula jin." Kemudian Ali menjawab, "Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, terdapat seekor semut yang memimpin kawan-kawannya. 'Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.' Inilah makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia, bukan pula jin." Pendeta kembali bertanya, "Baik Ali, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya." Kemudian Ali menjawab, "Adam alaihissalam, Siti Hawa, unta Nabi Soleh, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, kambing pengganti Nabi Ismail." Akhirnya 2 dari pendeta ini langsung mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Namun pendeta yang satu berkata, "Tunggu Ali, 2 kawanku memang sudah terpengaruh oleh jawabanmu Ali, tapi masih ada 1 lagi yang belum terjawab. Coba engkau ceritakan kisah pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan imannya." Ali menjawab, "Baik, akan aku terangkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran." Pendeta menyela, "Kalau dari Al-Quran kami sudah dengar, kami ingin engkau detail menerangkannya seperti yang disampaikan Rasulullah kepadamu." Maka kata Ali, "Kalau begitu, benarkan duduk kalian. Silahkan, dari mana kalian ingin menanyakan?" Pendeta bertanya, "Di mana peristiwa itu terjadi?" Maka kata Ali, "Di kota Apesus." Pendeta berkata, "Silahkan lanjutkan Ali." Ali melanjutkan, "Jadi dulunya kota Apesus ini dikuasai oleh raja yang sangat baik. Ketika raja ini meninggal, Raja Dikianius yang menguasai Roma mendengar bahwa Raja Apesus ini meninggal, maka mereka pun menyerang kota Apesus dan mereka kuasai." Kemudian kata Ali, "Dikianius membangun istana besar." Pendeta menyela, "Tunggu dulu Ali, berapa panjang dan lebar istana yang dibangun Raja Dikianius?" Maka kata Ali, "Panjang 1 farsakh dan lebar 1 farsakh. 1 farsakh sama dengan 5.541 meter." Pendeta berkata, "Baik Ali, teruskan." Ali berkata, "Kemudian Dikianius ini memiliki menteri-menteri dan 6 penasihat pemuda-pemuda cerdas yang memutuskan setiap permasalahan." Pendeta bertanya, "Siapa nama ke-6 pemuda itu?" Maka Ali menjawab, "Tamlika, Miksalmina, Mekhoslimina, Martelius,
Kalitius, dan Sidalius. Kemudian ditanya oleh pendeta, "Seluas itu istana yang dibangun oleh Dikianius, bagaimana cara dia mengharumkan istananya?" Maka kata Ali, "Setiap pagi ada yang membawa parfum di dalam ember besar. Kemudian ada satu yang membawa seekor burung. Ketika burung ini diberi isyarat, maka burung ini menyelupkan kedua sayapnya dan mengibaskannya ke seluruh ruangan istana." Kemudian kata Ali, "Ketika Dikianius 30 tahun berkuasa tidak pernah sakit, disitulah dia bertanya kepada para menterinya, 'Kalian apakah pernah melihat aku sakit?' Mereka berkata, 'Tidak pernah, Raja.' Karena dia tidak pernah sakit, maka dia menganggap dirinya adalah Tuhan dan menyuruh semua menterinya termasuk rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dan siapa yang menyembahnya akan diberi kemewahan dan kekayaan. Begitu diberi kekayaan, maka rakyat rela menyembah Dikianius." Namun keenam pemuda akhirnya berkumpul di rumah Tamlika. Tamlika berkata, "Dikianius mengaku dirinya Tuhan. Tapi jika dirinya Tuhan, mengapa harus kita yang memutuskan setiap permasalahan? Menurutku dia bukan Tuhan. Justru kita harus berpikir, langit tanpa tiang bagaimana bisa tegak? Pasti ada yang menciptakan. Hujan turun, bintang bercahaya. Dikianius saja dia masih merasa takut. Dia juga tidur, dia juga lapar. Apakah Tuhan punya kekurangan seperti itu?" Kemudian Tamlika bertanya kepada para sahabatnya, "Kalian rela tidak tinggalkan kekayaan, jabatan, fasilitas ini? Kita lari dari sini. Kalau melawan tidak mungkin bisa. Kita lari dari sini untuk mencari Tuhannya langit dan bumi ini. Apakah kalian rela untuk miskin bersamaku?" Mereka menjawab, "Kami rela, Tamlika." Akhirnya mereka pergi berenam diam-diam, dan semua harta ditinggalkan. Mereka sempat menjual kurma sebanyak 3 dirham. Cukup jauh mereka berjalan, sampai bertemu dengan seorang pengembala yang memiliki seekor anjing. Pendeta bertanya kepada Ali, "Siapa nama anjing itu?" Ali menjawab, "Namanya Kitmir." Kemudian pengembala ini berkata, "Tuan-tuan, dari wajah tuan-tuan, aku yakin tuan-tuan ini bukan orang miskin, pasti dari bangsawan." Kemudian Tamlika menjawab, "Betul, kami ini 6 penasehat Dikianius. Dia mengaku dirinya Tuhan dan kami tidak mengakuinya. Makanya kami meninggalkan kerajaan. Kami tinggalkan harta dan jabatan kami. Karena tidak pernah kami berjalan seperti ini. Lihat, kaki pun sudah luka-luka." Pengembala berkata, "Tenang tuan-tuan, aku mengetahui tempat persembunyian yang baik. Izinkan aku beserta kalian." Dikembalikanlah gembalaannya kepada tuannya. Maka dia dan anjingnya ikutlah pemuda-pemuda kepercayaan raja tadi. Pendeta kemudian bertanya kepada Ali, "Kemana kemudian mereka dibawa, Ali?" Dijawab oleh Ali, "Ke Bukit Naglus, yang di bawahnya ada gua yang namanya Kimar." Maka begitu mereka mau masuk gua tersebut, sempat mereka mandi di air terjun yang berada tepat di mulut gua. Kemudian masuk ke dalam, mereka duduk terdiam sampai tertidur hingga terang hari. Salah satu dari mereka berkata, "Hari sudah pagi, kita lapar. Siapa yang akan mencari makanan? Makanan hanya ada di tempat kerajaan yang berarti sangat jauh. Siapa yang mau pergi?" Karena Tamlika ketua rombongan, Tamlika menjawab, "Biar aku yang ke sana." Salah satu pemuda berkata, "Hati-hati Tamlika, jangan sampai kau tertangkap oleh Dikianius."
Ketika sampai di mulut gua, Tamlika terkejut karena air terjunnya sudah tidak ada. Terus dia bawa uang 3 dirham, berjalan terus hingga sampai di gerbang kota. Dia terheran sambil berkata, "Kenapa berbeda betul kota ini? Apa aku salah masuk?" Akhirnya, dia masuk di tempat orang menjual roti. Tamlika bertanya, "Berapa harga roti?" Penjual menjawab, 1 dirham. Tamlika berikan uang dirhamnya. Begitu dia memberikan uang dirhamnya, langsung ditahan tangannya oleh penjual roti itu sambil berkata, "Kau menemukan barang kuno ya?" Tamlika menjawab, "Tidak, itu uang biasa. Itu uang aku hasil dari menjual kurma." Penjual roti menyahut, "Jangan berbohong. Raja Abdurrahman hanya mengambil 1/5 dari barang kuno yang ditemukan." Tamlika terkejut karena mengetahui nama rajanya berbeda sambil berkata, "Bukankah raja di sini Dicanius?" Penjual roti pun juga terkejut dan berkata, "Oh, kamu telah menyebutkan nama raja Dolim yang telah mati ratusan tahun yang lalu." Tamlika semakin kacau karena mendengar hal itu. Penjual roti memaksa Tamlika untuk menghadap raja, dan Tamlika pun setuju. Begitu sampai di kerajaan, alangkah terkejutnya Tamlika. Ternyata rajanya memang bukan Dicanius. Penjual roti berkata, "Raja, ini ada orang membeli roti kepadaku dengan menggunakan uang kuno. Oleh karena itu, aku bawa dia kemari." Tamlika menyangkalnya dengan berkata, "Tapi ini uangku kemarin, Raja, bukan uang kuno." Raja pun berkata, "Sudahlah, kami hanya mengambil 1/5 dari barang kuno yang ditemukan." Tamlika kembali menyangkalnya, "Tidak, Raja, ini uang baru kemarin." Raja berkata, "Sudahlah, jangan berkelit." Tamlika mengatakan bahwa dia tinggal di kerajaan ini dan menyebutkan nama-nama orang yang Tamlika kenal. Namun raja berkata, "Sepertinya pikiranmu mulai terganggu. Nama-nama yang kau sebutkan itu nama-nama yang sudah lama mati." Tamlika terus mengatakan bahwa dia tinggal di kerajaan ini dan dia masih ingat di mana rumahnya. Raja berkata kepada tentaranya, "Iringi dia, kemana dia menunjukkan rumahnya." Diiringilah oleh para tentara sampai di rumah yang dia tunjuk. Dipanggil dan keluar seorang yang sudah tua dan berkata kepada tentara, "Mengapa kalian datang kemari?" Tentara menjawab, "Ini ada pemuda yang mengaku dia tinggalnya di sini." Ditanyalah Tamlika oleh orang tua itu, "Siapa kau anak muda?" Kemudian dijawab oleh Tamlika, "Aku Tamlika, putra Filistin." Kemudian orang tua tadi kaget dan langsung bersujud sambil berkata, "Ini datuk moyangku. Inilah yang diceritakan oleh Isa alaihissalam. Pemuda-pemuda ini akan bangkit, mereka mendiami gua." Maka hebohlah kota Efesus. Bangkit sang raja mengingat apa yang telah disampaikan oleh Isa alaihissalam. Jadi ternyata sudah datang utusan atau nabi dan sudah berlalu pula masanya. Maka kata raja, "Bawa Tamlika." Tamlika digendong di atas kuda dan dihormati hingga sampai di bawah bukit Naglus. Tamlika berkata, "Jangan ada yang naik ke atas, karena nanti sahabat-sahabatku mengira Dicaniuslah yang mengejar aku. Jadi tunggu kalian di bawah, biar aku yang naik ke atas." Maka Tamlika naik ke atas sampai dalam gua sambil membawa roti dan berkata kepada para sahabatnya, "Silahkan makanlah kalian dulu." Kemudian salah satu bertanya kepada Tamlika, "Apakah aman perjalananmu, Tamlika?"
Tamlika menjawab, "Bukan aman lagi, malah aku bingung dan terkejut. Tahukah kalian, sudah berapa lama kita di sini?" Para sahabatnya ada yang menjawab, 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari. Tamlika berkata, "Tidak, kita berdiam di sini sudah lebih daripada 309 tahun. Raja sudah berganti, seorang nabi sudah diutus dan sudah pula berlalu. Mereka sekarang menunggu kita di bawah, mari kita turun." Maka kata para sahabatnya, "Jangan Tamlika, kita telah melihat kebesaran Allah melindungi kita selama 300 tahun seolah baru saja semalam. Kita sudah diselamatkan oleh Allah, dan kita bangun, dan kita tahu tentang keajaiban Allah. Maka kita mohonkan kepada Allah untuk menutup pintu gua ini dari pandangan manusia, dan kita mohon kepada Allah untuk mengambil kita. Karena apabila kita turun Tamlika, mereka nanti akan mendewakan kita. Sudah, kita jangan ada yang turun." Akhirnya pintu gua itu ditutup dari pandangan manusia. Berhari-hari raja mencari tapi tidak ditemukan. Setelah Ali menceritakan ini kepada ketiga pendeta-pendeta ini, maka pendeta ini mengatakan, "Engkau benar Ali, engkau telah menceritakan dengan detail apa yang ada di dalam kitab kami, dan memang benarlah apa yang disampaikan Muhammad kepadamu." Maka pendeta yang terakhir ini pun masuk Islam dengan mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Demikianlah cerita tentang para penghuni gua Ashabul Kahfi yang dikutip dari kitab Qisasul Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadailul Khamsah Minas Syihahis Sittah, tulisan As-Sayyid Murtado Al-Husaini Al-Faruz Abad. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.